Berarti ceritanya dulu sopir pinggir dan sopir tengah nih berdua. Iya. Oke, itu ceritanya saya baru tahu. Transjakarta hampir 3 tahun. 3 tahun. Lebih tepatnya sekitar hampir 1 tahun sebelum COVID sampai selesai COVID. Semakin lama tripnya, semakin berasa keluarganya. Oh, oke. Kita jadwalnya itu hari Senin tanggal 22 jam 4 pagi udah pagi. harus standby. Ya, Sedangkan di hari Minggu jam 2 siang masih di Probolinggo. masih di Probolinggo. Nikmati Masih di Probolinggo. pemandangan di Bromo. Masih menikmati pemandangan di Bromo. Ujung-ujungnya tak peluk. Iya. Butuh pelukan. Atau meluknya bantal. Butuh pelukan. Keperluan untuk nge-remap, untuk nge-setting mesin gitu ya. Iya. Itu bukan keperluan untuk keren-kerenan, Bukan. kenceng-kencengan balap-balapan ya Mas. Bukan. Nah, teman-teman yang ada rombongan, ada trip yang misalnya ke Anyar atau kemana gitu Mas, pendapatnya Mas Komeng sendiri gimana Mas? Nge-trip Ania seperti itu? Gimana ya? Gimana ya? Selamat datang di podcast Antar Kota. Wih, spesial podcast Antar Kota kali ini menuruti request banyak para penumpang yang pengen podcast on the bus. Kali ini gue Oho Pamungkas lagi ada di bis pariwisata termewah. Ajay. Pariwisata yang speknya nih di atas rata-rata lah bisa gue bilang. Bis Royal Marine. Kali ini kita di perjalanan dari Jogja menuju Jakarta, tapi sekarang sudah sampai di kilometer 471 tol Trans Jawa. Dan kali ini gue akan coba untuk ngobrol barengan sama driver dan juga tim dari Royal Marine. Ada drivernya di unit Tirpitz kali ini, ada Mas Alfrian. Ya, selamat siang. Selamat siang di suasana yang sahdu ini. Sahdu. Biasa dipanggil Mas Pian. Mas Pian. Mas Pian. Dan juga ada the special one, Jose Mourinho-nya dunia bis. Jose Mourinho-nya dunia bis. Selamat siang Mas Komeng. Selamat siang Bapak U. Sekali ini kita sambil menikmati syahdunya kondisi siang ini. Kopi kenceng banget. Menikmati suasana siang ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia bis pariwisata. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang Royal Marine, pengen ngobrol dulu sama Mas Alfrian. Mulai karir di dunia bis dari kapan, Mas? Aku masuk dunia bis belum lama, Mas. Aku nih orang baru. Tahun ya 2016, 2015-16 lah. 2016, 2015 masuk dunia bis. Mulai lulus ya. Lulus sekolah. Ya, betul. Lulus sekolah, langsung masuk dunia bis. Langsung masuk dunia bis. PO pertama? PO pertama itu PO legendaris di Kota Bogor, Kota Hujan. Apa? Itu PO Lorena. Wih, bocah Pak Jenderal. Bocah Pak Jenderal. Lorena dari 2015. Iya, 15. Nah, 2015-2016. Nah, kalau ngomongin tentang karir di dunia bis, emang bener ya Mas, kalau seorang driver bis itu harus mulai ngerintis dari kernet Jadi atau co-driver? kalau kebetulan kalau saya itu memang rintis dari kiri, co-driver. Dari kernet, dari Lorena tuh di kernet. Terus ya biasalah belajar-belajar, pertama parkir kan. Waktu di garasi dulu kan kebagian jatah Jakarta, Lampung, Blitar. Oke. Nah, itu ketika di garasi ya biasa minta izin sama supir, maju mundur, ya kan. Lancar. Ya kita iseng-iseng lagi kosong di tol bawa gitu. Tapi dengan pengawasan tentunya. Oke. Jadi kalau misalkan ada juga beberapa yang driver itu memang ya dia nggak pernah jadi connect, udah driver ada. Oke. Ada. Jadi juga. nggak mesti harus dari connect dulu gitu sih. Oke. Tapi ya berarti sesuai. Tapi kalau lebih enaknya kayaknya mulai dari Biar dapat feel-nya gitu. dapat feel-nya, dapat seluk-beluk mesinnya juga gitu. Nah, kalau Mas Yuda sendiri atau Mas Komeng sendiri, ini juga dulu IBC, kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Mas Alvin. Wow. Punya pengalaman nyetir bis juga. Belajar nyetir dari kapan Mas? Kalau belajar nyetir itu nyoba udah 2015-an.
Sama berarti ya. Ya, nyewa Nova. Kalau waktu itu sih masih jadi TL 4 liter, terus diajari sama drivernya suruh bawa pas kosong nggak ada penumpang dibawa. Oh iya, paling cuma di sekitaran parkiran gitu ya. Ntar parkiran majuin mundurin habis gitu waktu penjemputan kosong suruh bawa belajar. Sampai akhirnya sekarang udah nyupirin sendiri juga. Ya dulu kan gandeng sama Mas Fian dulu waktu sebelum ditarik ke Kapal. Nah. Oh, kapal dulu. kapelan habis itu kan lama kantor disuruh dari kantor akhirnya belajar ke Madia. Oh iya. Berarti ceritanya dulu sopir pinggir dan sopir tengah nih berdua. Iya. Oke, itu ceritanya saya baru tahu. Jadi jadi kapal berapa lama Mas? Banyak kali. Ya kurang lebih hampir setahun. Setahun. Hampir setahun di Marin. Pas di Marin apa di mana Mas? Waktunya sebelum di Marin waktu itu sama Mas Kurnia dulu nyetirnya. Masih ada satu bis. Oke. Jadi ngurusin sendiri, nyari operator sendiri, mobilin sendiri. Gitu. Luar biasa. Perjalanan karirnya ternyata udah sama-sama pengalaman cukup lama di dunia bis. Tapi Mas Rian nih aku cek di Instagramnya pernah juga di Transjakarta. Iya. Guys, kalau ngomongin tentang Transjakarta itu berapa lama Mas? Transjakarta hampir 3 tahun. 3 tahun. Lebih tepatnya sekitar hampir 1 tahun sebelum COVID sampai selesai COVID. Oke. Jadi pas COVID berhasil ya mengamankan diri berhasil aman dari Aman lah. kebingungan Iya. gitu ya. Tapi pengalaman selama di Transjakarta gimana Mas? Kayak kalau aku ngeliat secara sekilasnya jadi sopir TJ itu capek banget. Karena ketemunya tuh bener-bener Iya, Ya. dibilang capek, jelas capek. Karena kalau di Transjakarta itu memang tenaga tuh terporsir. ya Kita pagi. sehari tuh berapa lama Mas untuk Kalau normalnya kerja satu rit itu gitu? sekitar 5 jam lah, Pak. 5 jam 5 jam, tapi dengan 5 jam itu muter terus ya. non-stop gitu ya? Non-stop. Blok M Jakarta Blok M terus ya puter. Akhirnya sekarang udah jalan bis wisata. Balik lagi ke wisata. Jalan bis wisata. Nah, menurut Mas Alfian sendiri pernah di Lorena juga, terus pernah di Transjakarta, pernah di mana lagi selain itu? Masuk awal di dunia pariwisata itu di PO Bekasi. Itu ada Siena Wisata namanya. Oke. Ya, itu Siena Wisata, aku tahu wisata dari situ. Terus kan udah ya perbandingan lah, udah ngerasain akap juga kan. Akap di Akap di Lorena, terus wisata di Siena. Kok dilihat-lihat ya mungkin namanya orang kan ini ya, punya selera masing-masing, cocok-cocokan ya. Aku cocok merasa di wisata kok enak. Oke. Nah, itu Mas, aku udah mulai kegambar sedikit nih. Sebenarnya menurut Mas Pian sendiri perbedaan antara akap dan wisata, perbedaan yang mendasar tuh apa, Mas? Perbedaan yang mendasar itu jelasnya yang pertama cara kita melayani customer. Oke. Lebih tepatnya. Kalau wisata itu merasa customer itu kita semakin lama tripnya, semakin berasa keluarganya. Oh, oke. Ya, benar sih. Karena bukan cuma sekali perjalanan. Bukan cuma sekali perjalanan. Biasanya ya trip 5 hari ya. Dan bukan sekedar perjalanan. Contohin. Bener-bener. Jadi rasanya kayak keluarga ya. Apalagi Ya, kalau misalnya betul. ada ini ya. Terus apa lagi Mas? Terus yang kedua, kita bakal tahu tempat-tempat yang sebenarnya kita juga belum pernah tahu lokasi itu ada di mana, wisatanya seperti apa. Jadi kita nambah pengalaman. Oke, nambah pengalaman, ketemu. Di mana tuh? Ada orderan itu di Medan. Ya. Di pedalaman itu ya. Ya, di Sumatera tengah-tengah Utara sawit itu Mas. Ya. Di pertengahan kota sawit waktu itu ada Kak Jodiwe yang mengawal juga. iya, betul. Kalau nggak salah daerah Aitorop itu ya. Iya, Torop. Aitorop itu. Daerah ya Nah, kayak begitu sih asiknya tempat-tempat baru kita jelajahi. seru. Kalau dari Mas Kurnia sendiri kan juga Mas Kurnia jadinya. Sorry. Salah. Soalnya memang mirip-mirip Upin Ipin ya kan. Mas Komeng sendiri. Nah, menurut Mas Komeng sendiri, Mas Komeng dulu pernah menjadi orang di balik salah satu PO juga bisa akap. Sekarang ngurus Royal Marine Wisata. Untuk ngurus sebuah PO nih Mas, perbedaan yang cukup mendasar kalau
akap sama wisata tuh bedanya apa, Mas? Akap sama wisata sama-sama ini sih, sama-sama susah, ngurusnya sama-sama susahnya. Oke. Cuma lebih gampang di pariwisata, lebih mudahnya di pariwisata, karena kalau pariwisata kan nggak setiap hari tuh ada perjalanan terus, Oke. ada liburnya, dan waktu di tempat wisata kan cuma di city tour aja, city tour. Kalau akap kan setiap hari sedikit aja lah, Oke. kanan kiri, barat timur terus kan lebih terkuras lah kalau di akap. Lebih terkuras, Iya. nggak cuman uang, Nah, tenaga, pikiran dan lain-lain. Berarti kalau misalnya suruh pilih ngurusin akap apa wisata, pariwisata. lebih pilih ngurusin pariwisata. Nah. Oh, gitu. Nah, kalau bis wisata nih, kan banyak juga kadang beberapa orang yang pengen nyewa bis wisata, tapi nggak lewat biro, ya perorangan lah, dia datang langsung ke PO-nya, Ya. gitu ya. Nah, hal-hal apa aja sih Mas biasanya yang kayak orang biasa nih belum tahu gitu, dan yang seharusnya mereka siapin tapi mereka belum siapin, gitu. Lebih ini ya, lebih ngasih tahu ke wawasannya user langsung. User langsung itu, misal kalau di perjalanan pariwisata ini kita hanya menyediakan bus dan BBM saja. Itu ya. Ya, untuk penyeberangan, untuk tol, terus akomodasi kru dan lain-lain kan belum termasuk. Jadi yang biasanya diurusin biro kan di birokrasinya, adminnya, gimana. Nah itu kita ngurus sendiri, ngasih wawasan ya, lebih ngasih wawasan mendalam. Iya. Kadang banyak yang kayak ya namanya orang belum pernah nyewa bis gitu ya. Taunya ya wis lah, kita nyewa harga 5 juta, ya udah 5 juta aja, kita nggak akan keluarin duit apa-apa. Padahal sebenarnya di balik itu ada, kalau misalnya masuk Bali ada targetnya. oh iya benar. Terus kalau misalnya apa namanya, kalau buat gambaran mungkin Mas, Ya. spare uang yang harus disiapkan sama penyewa, terutama pengen nyewa bis wisata gitu ya, di luar dari harga, itu berapa persennya atau range harganya berapa kira-kira, mungkin gambaran aja. Kalau gambarannya sih ya tergantung tujuan dan ininya, tujuan tripnya kemana. Kalau misalnya ke Bali itu agak lumayan, kan misalnya ada targetnya juga, terus penyeberangan tol, nah itu lebih mahal gitu. Kalau kita kadang kita Pak di Jogja aja kurang lebih nanti di 3 jutaan tambahnya ya. 3 jutaan nambahnya ya, karena itu nanti ada uang tol, Ya, terus parkir ya, parkir, terus juga tips untuk kru gitu ya, karena terus juga harus dipikirkan juga untuk akomodasi dari krunya seperti apa, ya. mereka konsumsinya seperti apa gitu ya, itu juga harus dipikirkan ya Mas ya. Oke. Oke, berarti udah cukup banyak yang harus disiapin juga gitu ya. Nah, kalau pengalaman dari Mas Piat sendiri selama bawa penumpang gitu ya, pasti kan ceritanya banyak banget ya, apalagi wisata nih. Segudang cerita, Mas. Segudang cerita. Mungkin ada satu cerita yang paling diingat, yang sedihnya boleh, yang ngeselinnya boleh, atau yang happy-nya juga boleh. Kalau sedihnya itu sedih setiap selesai trip. Itu jelas sedih. Karena berpisah. Karena berpisah. Ya benar, itu sedih. Karena kita kan namanya udah berhari-hari di jalan gitu kan. Terus kita makan kadang bareng gitu. Terus tidur juga biasanya satu tempat, satu lokasi yang sama gitu kan. Sama tamunya itu biasa ya bener udah kayak keluarga aja. Jadi ketika nanti udah mau selesai pisah gitu, ketika pamit, kalau buat saya pribadi tuh ya udah jadinya gimana gitu ya. Berharap mengulang kembali. Kalau yang happy-nya mungkin Mas yang kayak gak nyangka bisa kejadian kayak gini gitu. Happy ya, rata-rata semua happy sih Mas. Happy ya? Itu semua rata-rata, kalau semua perjalanan harus kita bawa happy. Kalau pariwisata happy. Pernah bawa tamu VIP nggak Mas?
tamu VIP pernah. Itu kayak Ibu Kapolda Jakarta ya? Ya, Kapolda. Iya, Kapolda Jakarta. Terus Metro Jaya. Terus Mabes TNI AD yang di mana itu? Jakarta itu? Itu pernah. Sampai dikawal depan pintu wisata tuh dikawal, Mas. Dikawal full. Bahkan berapa kali ini aku lihat juga Royal Marine jadi langganannya Pas Pampres. Betul. Rombongan Pas Pampres. Udah rutin ya Mas ya? Rutin. Alhamdulillah rutin sekarang. Mantap. Pas Pampres aja udah approve kualitas Royal Marine. Jadi enggak usah diragukan lah. Aja. Nah, kalau dari Mas Komeng sendiri pengalaman selama ngurusin wisata Mas, gimana Mas? Ada yang aduh kok gini terus, kok ngeselin nih, kok bikin gregetan gitu apa Mas? Mungkin ini sih jadwal yang terlalu padat, satu dan armada busnya kurang, jadi nggak bisa menampung semuanya gitu. Kita semua nggak bisa mengganggu, akhirnya ya terpaksa kita nyari vendor lain. Itu sih. Kayak kemarin nih yang bis yang aku naikin sekarang nih, bis Royal Marine Tirpitz ini, kita jadwalnya itu hari Senin tanggal 22 jam 4 pagi udah harus standby. Sedangkan di hari Minggu jam 2 siang masih di Probolinggo. Masih nikmati pemandangan di Bromo. Dan akhirnya berarti finish drop penumpang jam berapa itu? Kemarin itu di Kerawang jam 2. Jadi jam 2 siang di Probolinggo, jam 2 malam subuh ya. Di hari Senin itu di Kerawang. Posisi drop tamu. Gak sempat balik garasi. Gak sempat. Jadi peralatan kayak selimut, bantal di drop sama mobil operasional. Jadi mereka yang nyamper kita ke ketemuan di rest area. Iya. Ya kalau misalnya emang jadwal lagi padat ya Mas, sebenarnya bisa lebih parah dari bis TikTok ya. Lebih bisa dibilang gitu sih. Cuman enaknya kalau wisata kan kalau dalam tujuan misalnya di Jogja, kasih tituran aja. Nggak terlalu putar baliknya nggak cuman sih. Waktu berangkat sama pulang bulannya aja. Juga kalau misalnya lagi lagi di tempat wisata gitu kan, ya driver bisa istirahat. Biasanya kalau driver lagi istirahat itu kegiatannya ngapain sih Mas? Ya biasa video call keluarga jelas ya. Video call keluarga karena waktu di rumah juga jarang kan. Kalau lagi pas padat-padatnya wisata, paling sama kita manfaatin buat istirahat lagi aja. Kalau wisatanya kan udah jelas, kalau yang udah sering sih paling kita tinggal tidur. Iya sih benar. Kecuali kalau tempat yang baru. Tempat baru biasanya masuk. Iya. Yang paling berkesan waktu itu tujuannya kemana Mas Purnia? Mas Purnia lagi, Mas Komeng. Kalau paling berkesan sih, aku paling suka sih trip Sumatera sih. Sumatera. Itu apa? Air Torop itu ya? Air Torop, terus Padang itu kemarin di Sawah Lunto. Sampai Sawah Lunto. Kemarin ini. Iya. Rombongan ini dari PTBA. Ya, PTBA. Bukit Asam. Berarti itu perjalanan berangkat dari Jakarta. Dari Jakarta kosong kita jemput ke Bukit Asam Tanjung Enim. Istimewa. Berarti dari Jakarta kosongan ke Tanjung Enim, sampai Tanjung Enim perjalanan ke Padang. Full kawalan loh. Full kawalan. Luar biasa. Tapi pasti ada sesuatu hal yang bikin orang rela sebegitunya bela-belain nyewa bis dari Jakarta naiknya di Tanjung Enim karena Royal Marine punya pacingan yang spesial di setiap. Karena kalau aku lihat dari Royal Marine pertama kali keluar Bismarck gitu kan, kayak IMAX theater di bis, konsep yang luar biasa ya kan. Dan bis wisata 28 seat jarang sekali, dan Royal Marine ini nggak menyediakan opsi 40 seat gitu, nggak ada ya, cuman 28 seat aja ya. Kita mengutamakan kenyamanan para penumpang. Jadi waktu sebenarnya kalau Lekres ya kan bisa ada 32
ada Ya. 30. Kenapa saya memilih 28 itu? Karena saya mengutamakan kenyamanan penumpang biar legroomnya kaki itu biar longgar. Nggak pegel di jalan. Di jalan karena yang kita jual intinya kan jual wahnya itu kan di situ. Ya. Nah, Backrest apalagi yang Armada Sunhorse yang single class. ya itu malah Itu bisa double leg Double leg race. Nah, terus emang apalagi Mas konsep yang emang dibikin sama Royal Marine dari pertama bikin sampai sekarang, apa yang bikin bedain lagi dengan bis lainnya? bikin pembeda sih sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kita ini sama British Marine lain ya sama aja. Sasis kita juga sama, Mercy, standar produksinya juga sama. Cuman yang bikin pembeda kan pengaplikasiannya ke bis. Itu kalau yang Marine kita racik bagaimana diajak pembedanya itu satu, mulai perawatan mesin kita maksimalkan, terus untuk kru juga kita maksimalkan fasilitasnya mulai dari seragam ya kan, lihat penampilannya lebih kecil lagi Ya, kayak gini kan, kayak pilot bro. ya, SDM-nya juga kita bentuk gitu kan. Terus apa, biar di bis lebih nyaman lagi, kita soundnya itu kita kasih JBL. Ini JBL. Untuk apa, yang suka-suka karaoke sama lihat film itu biar Puas lah. kali ya, maksimal puasnya. Maksimal puas. Maksimal puasnya. Dan juga kursinya nih spesial nih. Kalau bis pariwisata terutama zaman sekarang gitu kan kebanyakan pakainya jok kulit. Ini Iya. joknya ludru ya Mas. Susah nggak sih Mas ngerawat jok ludru? Susah gampang kalau budru. Nah itu salah satu pembeda dari BO yang lain kan, kita ambil budru. Kalau waktu kita malam hari atau pada saat ini hujan ini kan hangat badan. Gak butuh pelukan, cukup jok Royal Marine yang menghangatkan. Itu kehangatan. Seperti itu contohnya. Nah, bisa saya sih mengadopsinya dari ini ya, PO Mulia. Oke. Pakai apa? Pakai Seat jumbo, jumbo, bantal peluk, sama back cover. bed cover. Ya, aku sih lebih prefer cocok bantal peluk ya daripada bantal yang Leher. kotak gitu. Oh, iya. Atau bantal leher juga. Bantal leher. Gitu. Karena aku mau apapun bentuk bantalnya kalau di bis ujung-ujungnya tak peluk. Iya. Butuh pelukan. Atau meluknya bantal. Butuh pelukan. Gitu. Oke. Nah, tadi ngomongin juga tentang mesin. Ini Royal Marine ini juga punya racikan spesial mesinnya. Aku dengar mesinnya ini udah nggak kayak bis lainnya. Nah, sebenarnya sama saja Mas, cuman kan diracik sedikit sama dapurnya itu di ASN bengkel di Jogja. Cuma di remap aja. di remap aja. Jogja Pride. Bener Mas, di remap aja. Iya. Standar remap. Memang ini lagi jadi tren juga di dunia perpisahan gitu ya. ECU-nya ya masih di remap ya. Iya. ECU-nya di remap untuk bisa memaksimalkan tenaga dari bisnya itu sendiri. Betul ya. Jadi kalau misalnya ketemu tanjakan Iya. itu lebih enak ya Mas ya. Lebih enteng. Nah, Ya. kalau Mas Pian sendiri ngerasain, kan udah ngerasain bis yang Ya. sekarang Marin punya racikan sendiri nih di bisnya. Ya. Istimewa. Perbedaannya apa, Mas? Istimewa. Perbedaannya ya beda. Kalau kita bawa kan biasanya gini, semakin ringan yang kita bawa itu jadi nggak capek gitu Mas perjalanan jauh. Oke. Iya, nggak capek. Bukan untuk kebut-kebutan, bukan untuk wah jago-jagoan di jalan, enggak. Jadi kita pakai ini kan karena kita pariwisata ya. Kadang pariwisata itu treknya tuh ada yang nanjak ke curam, Oke. ya kan, ada yang turunan, tikungan segala macem. Itu kalau misalkan pakai bisnya udah dari Royal Marine itu
gak kerasa. Oke. Berarti keperluan untuk nge-remap, untuk nge-setting mesin gitu ya. Iya. Itu bukan keperluan untuk keren-kerenan, Bukan. kenceng-kencengan balap-balapan ya Mas. Bukan. Karena memang Ya karena kita itu tadi sudah disampaikan ke semua Mas Pian bahwa kalau kita di trek pariwisata kan tripnya nggak menentu. Kadang besok ke Jogja, kadang besok ke Tawangmangu, kadang besok ke Bali, kan butuh porsi tanjakannya beda-beda juga. Biar lebih kalau bisa nanjak lancar ya kan, tidak kasarannya pelan-pelan gitu, teman-teman juga lebih pede ya. lebih pede. Teman juga lebih sakti lah waktu. Oh ini bisa aja, alhamdulillah. Benar. Makanya di Royal Marine itu terutama di Armada Tirpitz ini yang Avante H9 itu ada stikernya bukan bis balap. Hampir semua sih. Hampir semua ya? Oh, semua dipasangin ya? Iya. Semua unit. Ya karena kita keperluan itu kita untuk balap. Betul. Bukan untuk balap-balap. Bukan untuk balap-balap, bukan untuk keren-kerenan karena memang fungsional. Lebih Nah, ke fungsional. kalau ngomongin di dunia wisata dan juga balap, ya sekarang trennya trip-trip mania. Ya, tahu sendirilah ya. Nah, kalau dari Royal Marine sendiri Mas, itu pernah nggak disewa untuk trip mania? Alhamdulillah mulai kita ada satu unit sudah dipakai Jambore Bismania. Waktu itu yang Semarang. Terus yang kedua pakai Tirpitz ini ke Jogja. Dan tahun ini pakai 03 ke Pangandaran. Sunhorse. Berarti semua armadanya Royal Marine udah kebagian untuk Iya, armadanya Jamnas ya? Iya, Hattrick. Nah, tapi kalau trip mania sekarang nih kayak misalnya teman-teman yang ada rombongan, ada trip yang misalnya ke Anyar atau kemana gitu Mas, pendapatnya Mas Komeng sendiri gimana Mas tentang trip mania seperti itu? Gimana ya? Pernah ikut? Ya ikut. Ini Tirpitz ikut. Pernah ikut Tirpitz, udah pernah 03, sekarang sudah pernah. Iya, pernah. Bismang juga udah pernah dibawa TT mania seperti itu, udah pernah semua. Cuma kita menekankan tetap pada Safety driving. Betul. Nah, jadi walaupun anak-anak teman-teman di dalam bis minta rolling, minta apa, tetap santai jalan. Tapi gini Mas, ini sedikit masukan, gambaran. Oke. Jadi ketika kebayang Royal Marine ikut trip mania kayak gitu, jangan yang dibayangin ya anak-anak SMP gitu ya naik, bukan loh. Oh bukan. Iya, malah kemarin tuh ada owner dari PO tetangga lah. Oke. Itu yang naik. Dia ngajak keluarganya pengen main lah gitu kan, pengen tahu lah apa itu basuri lah ya kan. Oke. Jadi full tidur. Mereka istirahat, iya benar. Serius. Jadi bukan untuk kayak oleng atau enggak. Jadi kebanyakan tuh yang nyewa walaupun tripnya mania, tapi yang nyewa ini pembeda lah. Oke. Jadi orang-orang spesial juga Spesial, ya. benar. yang nyewa ya. Tapi pernah nggak Mas Bian kayak Mas Oli Mas? Yo, kalau gitu ya pernah. Tapi kan balik lagi ke kitanya. Iya sih. Yang megang kemudi, ya kan? Karena semua perjalanan ya tanggung jawabnya di driver. Iya, tentu. Kalau misalkan ada terjadi sesuatu pun ya semua kembali ke kita kan? Iya. Kita yang kena, Mas. Karena driver bukan yang punya bis kan, Mas? Bukan, Mas. Kita cuma dititipin harta, Mas. Wah. Titipin harta, titipin tanggung jawab. Bos sudah percaya sama kita, mari kita buktikan ke ownernya kan gitu. Nah, benar sekali. Tapi ngomongin tentang pariwisata gitu ya. Ya namanya ngadepin penumpang kan macam-macam gitu ya. Ada lah yang suka minta oleng-oleng, ada juga yang penumpangnya berisik, ada gitu ya. Cara untuk tetap menjaga fokus sambil nyetir sambil menghadapi keributan yang terjadi di belakang para penumpang. Udah terbiasa sih Mas. Udah terbiasa. Jadi walaupun ya kita nikmati. Jadi nggak ada rasa beban lelah capek.
Iya, karena kadang kan ada aja kayak ya kalau aku gitu ya, misalnya nyetir gitu, nyetir mobil, terus misalnya penumpangnya pada berisik, iya, mengganggu fokus. Oh enggak, kalau kita enggak. Kalau udah biasa main wisata tuh udah dengan sendirinya gitu ya mas. Iya, lebih bisa mengadaptasikan diri kita sendiri jadi lebih sabar teman-teman itu sih. Oke, berarti kalau disuruh milih akap atau wisata? Pariwisata siap atau juga siap. Kalau Mas Fian? Kalau aku sementara ini pariwisata. Tapi nggak mau menutup memungkinkan kalau misalkan nanti rezekinya ada di akap ya apa boleh buat kan gitu. Iya. Jalanin aja lah apa ya. Jalanin apa yang ada. Nah, di apa namanya di bis wisata tuh juga sempat aku dengar ada tentang mesin-mesin di bore up gitu mas. Nah itu ya aku pernah dengar lah, nggak tahu tuh di bis mana itu yang di bore up gitu mas. Nah, Itu bisa ada ya. nah itu makanya aku pernah dengar katanya, wah mesin bis bisa di bore up ya. Emang kalau pernah dengar gitu mas, sebenarnya kira-kira penting nggak sih mas mesin bis di bore up gitu apa gimana? Itu sih serunya caranya menggoreng biar itu apa busnya biar naik namanya penggorengan aja itu sebenarnya bukan bore up sebenarnya. Ini contoh ini ya, contoh kasarnya cuma ganti jarumnya aja. Oke. Jarum lebih tepatnya nozzle. Jadi nozzle aja sama di remap udah ketemu settingannya yang pas ya udah. Seakan-akan tenaganya seperti bore up, seperti misal ini kan dulu terkenalnya 1542 atau 1530 ya, kayak aslinya mesin 260 horsepower tapi tenaganya seperti 300 horsepower. Betul. Kalau ini dulu yang ini 42, yang belakang 30 Bismarck 1530. Ya, karena kalau yang ini kenapa pakai 42, 2542, nozzle-nya pakai itu karena ini bodinya kan SHD. Bodi SHD. Ternyata kan Mercy nggak membolehkan untuk Mercy yang 260 HP ke bawah itu pakai bodi SHD atau BMAD. Berhubung ini rare item ya kan ya. Nah, otomatis harus punya tenaga power yang lebih untuk menggendong chassis-nya yang menggendong bodinya yang lebih berat itu. Oke. Kira 2542 nozzle-nya. Nah, itu. Oh, berarti bisa ini, Mas. Iya. Oh, bisa ini. Tapi ya memang semua itu bukan buat gaya-gayaan. Bukan. Fungsional. Motif fungsional itu yang memang penting gitu. Kalau Mas Pian sendiri ngerasain berarti emang seharusnya dinaikkan tenaganya atau? Ya kalau untuk bodinya si Tirpit ini, si bongsor ini memang harus dinaikkan. Emang harus dinaikkan. Karena memang berat dia. Jadi ya memang hanya ya, untuk biar sepadan lah. Ya biar sepadan dengan aja. beban yang di bawah ya. Biar sepadan, biar fungsional. Ya, fungsional. Oke lah. Nah, mungkin dari Mas Komeng sendiri nih, kira-kira apa lagi yang dipersiapkan Royal Marine ke depannya? Kejutan-kejutan apa yang lagi dipersiapkan? Kalau kejutannya sih kita akan terus memberi pelayanan yang terbaik, menciptakan unit-unit yang tentunya beda dari yang lain. Ya itu aja sih Mas. Masih ada berapa unit kira-kira yang akan keluar? Ini sih masih satu unit. Satu unit akan targetnya keluar 2024 ini. Iya, 2024. Bocoran. Bentuknya seperti apa? Bentuknya sih single glass yang pasti, terus masih mengadopsi JB3. Oke. JB3. Single glass JB3. Sasisnya kita nyoba pakai Indo RN. Wih, menarik. RN single glass
Jet Bus 3 dari Royal Marin. Kita tunggu. Rencananya pertengahan tahun? Pertengahan tahun di tahun udah keluar. Pertengahan tahun insya Allah udah keluar. Ya, siapa tahu kalau bisa lebih cepat nanti Lebaran bisa berkeliaran. Tuh. Berkeliaran membantu rekan-rekan ya. Ya, rekan-rekan biasanya kita dipakai sama KYM. KYM, ya. Tahun lalu kalau misalnya ada yang naik KYM dapat armadanya Royal Marin malah spesial itu. Ya. Karena tahun lalu sempat bantuin. Berarti Mas Pian juga kemarin sempat bantuan Jakarta Surabaya KIM. Jakarta Surabaya Lebaran. Gimana Mas akhirnya Lebaran? Ya, Ikut arus mudik. seru. Setiap Lebaran tuh dinanti seru. Seru ya. Macet-macetnya seru. Dan bagaimana mengolah strateginya itu. Ya, strategi. Apalagi yang mau dicapai sama Mas Pian mungkin di tahun 2024. Ya, semoga selalu dalam lindungannya, dalam jalan ya kan. Diberikan kesehatan terus yang jelas, stamina yang fit. Terus juga ya biar nanti ada beberapa impian yang tercapai lah di tahun ini. Oke, siap lah. Semoga lancar semua. Amin. Mas Bian dan juga Mas Komeng. Royal Marin bis pariwisata luar biasa. Testimoni dari aku 3 hari bersama Royal Marin, pengalaman yang luar biasa. Bis pariwisata anti capek, bro. Bis pariwisata anti capek. So, terima kasih sudah menonton podcast Antar Kota episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Podcast Antar Kota, terus juga follow di Spotify, kita masih ada Podcast Antar Kota, dan follow Instagram kita di @podcast.antarkota. Terima kasih para penumpang, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.